Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Saat ribuan pelayat memenuhi Teheran untuk mengantar Ali Khamenei, satu sosok justru tak terlihat di depan kamera, yaitu Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baru. Apakah ia sengaja disembunyikan karena ancaman Israel? Dan benarkah pemakaman ini bisa menjadi momen paling berbahaya bagi transisi kekuasaan Iran? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada Jumat 3 Juli 2026, Masjid Agung Mosala di Teheran tidak lagi menjadi tempat ibadah. Tempat itu menjadi titik pusat duka nasional Iran. Di tengah ruangan, peti jenazah Ali Khamenei dibaringkan dalam penghormatan negara. Bendera Iran menutupi bagian atas peti. Di sekelilingnya berdiri ulama, pejabat pemerintah, komandan militer, serta keluarga korban serangan akhir Februari. Suasananya khidmat, namun prosesi ini lebih berat daripada pemakaman kenegaraan biasa. Ali Khamenei memimpin Republik Islam Iran selama 37 tahun. Selama masa itu, ia menjadi pusat keputusan politik, agama, militer, dan strategi luar negeri Iran. Ketika ia tewas pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel, Iran kehilangan lebih dari seorang tokoh. Negara itu kehilangan figur yang selama puluhan tahun menjadi poros utama kekuasaan. Karena perang masih berlangsung saat itu, pemakaman tidak bisa langsung digelar. Iran menunda prosesi besar ini selama lebih dari 4 bulan. Setelah situasi perang mereda, pemerintah menyiapkan penghormatan dari 3 hingga 9 Juli 2026. Penundaan tersebut membuat momen di Mosala memiliki arti khusus. Ini adalah perpisahan yang tertunda, tetapi juga penampilan pertama Iran untuk menunjukkan bahwa negara mereka masih berdiri setelah pukulan sangat besar. Pada Jumat 3 Juli, acara di Mosala terutama menjadi penghormatan bagi delegasi internasional, tokoh agama, dan pejabat tinggi. Perwakilan dari Rusia, Cina, Pakistan, Irak, serta Hizbullah datang ke Teheran. Kehadiran mereka bukan hanya bentuk belas sunnah. Siapa yang datang dan siapa yang absen selalu membawa pesan. Bagi Teheran, para tamu menunjukkan bahwa Iran tidak sendirian. Hubungannya dengan sekutunya masih berjalan. Iran ingin memperlihatkan bahwa pengaruhnya belum hilang bersama kematian Ali Khamenei. Kemudian, pada Sabtu 4 Juli 2026, rangkaian pemakaman publik resmi dimulai. Peti jenazah akan mengikuti jalur yang tidak biasa. Dari Teheran, prosesi dijadwalkan bergerak menuju Qom pada 7 Juli. Setelah itu, pada 8 Juli, penghormatan akan berlanjut ke Najaf dan Karbala di Irak. Perjalanan panjang tersebut akan berakhir di Mashhad pada 9 Juli ketika Ali Khamenei dijadwalkan dimakamkan di dekat makam Imam Reza. Setiap kota dalam jalur ini memiliki arti berbeda. Teheran adalah pusat pemerintahan Iran. Qom adalah pusat pendidikan ulama Syiah. Najaf dan Karbala merupakan dua kota suci penting bagi umat Syiah di dunia. Sementara Mashhad adalah kota kelahiran Ali Khamenei dan lokasi salah satu tempat suci terbesar di Iran. Dengan kata lain, Iran tidak sekedar membawa peti jenazah dari satu kota ke kota lain. Teheran sedang menyusun peta simbolik. Kekuasaan negara, otoritas ulama, identitas Syiah, dan hubungan regional disatukan dalam satu iring-iringan. Namun, semakin besar acara ini, semakin besar pula tantangannya. Pemerintah Iran memperketat keamanan selama prosesi berlangsung. Pembatasan penerbangan diberlakukan pada sejumlah bandara sejak 4 hingga 9 Juli 2026. Ruang udara Teheran bahkan dijadwalkan ditutup penuh saat prosesi utama digelar. Langkah itu memperlihatkan bahwa Iran memandang masa duka ini sebagai periode keamanan tingkat tinggi. Di televisi yang terlihat mungkin hanya massa berpakaian hitam, wajah-wajah menangis, doa, dan peti jenazah yang dikelilingi pengawal. Tetapi bagi pemerintah Iran, setiap sudut lokasi harus diamankan. Setiap orang yang masuk harus diperiksa. Setiap jalur perjalanan harus dikendalikan. Sebab acara ini tidak hanya menghadirkan pelayat biasa. Para pejabat tinggi, jenderal, dan perwakilan negara lain berkumpul di tempat yang sama.
Lalu di tengah lautan tokoh penting itu, kamera mulai mencari satu wajah yang paling menentukan. Wajah itu bukan milik Presiden Iran, bukan pula milik Komandan Garda Revolusi. Wajah yang dicari adalah Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang kini memegang jabatan tertinggi di Iran. Pertanyaannya, mengapa pemimpin baru Iran justru belum tampil di momen paling penting bagi keluarganya dan negaranya? Jawabannya bisa mengubah cara dunia membaca pemakaman ini, karena setelah peti jenazah ayahnya dibawa pergi, perhatian dunia akan beralih kepada sosok yang masih belum terlihat. Pada Jumat 3 Juli 2026, satu kursi paling penting di Mosala Teheran tidak terlihat terisi. Bukan kursi presiden, bukan pula kursi Komandan Garda Revolusi. Perhatian justru tertuju kepada Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang pada 8 Maret 2026 ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Secara logika politik, pemakaman ayahnya seharusnya menjadi panggung pertamanya. Di tempat itulah ia dapat berdiri di hadapan ulama, jenderal, pejabat, serta perwakilan negara sahabat. Satu kemunculan singkat saja cukup untuk menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan telah berjalan dan pusat kekuasaan Iran masih berada di tangan satu orang. Namun, hingga penghormatan kenegaraan dimulai pada 3 Juli, Mojtaba belum muncul di depan kamera. Media Iran menyiarkan doa, peti jenazah, dan deretan pejabat, tetapi sosok yang secara formal kini menjadi pemimpin tertinggi tidak terlihat di antara mereka. Pada saat yang sama, pemerintah tidak memberi penjelasan terperinci tentang lokasi Mojtaba. Informasi yang beredar hanya menegaskan bahwa ia terluka dalam serangan akhir Februari. Kekosongan informasi itu justru membuat setiap perubahan jadwal, setiap kursi kosong, dan setiap pengawalan terlihat semakin penuh arti. Ketiadaan itu segera menarik perhatian karena Mojtaba bukan figur yang tumbuh di ruang publik. Selama Ali Khamenei masih hidup, ia dikenal menjaga jarak dari sorotan. Namanya beberapa kali muncul dalam pembahasan suksesi dan lingkaran ulama konservatif. Tetapi ia tidak membangun citra sebagai politikus yang rutin berpidato di depan massa. Pada akhir Februari 2026, keadaan pribadinya juga berubah drastis. Serangan yang menewaskan Ali Khamenei turut melukai Mojtaba. Dalam peristiwa yang sama, istrinya dilaporkan tewas. Sejak itu, pesan-pesan yang dikaitkan dengannya disampaikan melalui saluran resmi Iran, bukan lewat kemunculan langsung. Kondisi ini membuat ketidakhadirannya memiliki dua makna yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, publik tentu membutuhkan kepastian. Dalam sistem Iran, pemimpin tertinggi bukan sekedar jabatan seremonial. Ia menjadi puncak otoritas atas arah negara, kekuatan bersenjata, lembaga keagamaan, dan keputusan strategis. Ketika pemimpin baru belum terlihat, dunia luar akan bertanya apakah ia benar-benar sudah siap menjalankan peran tersebut. Namun, tampil terbuka dapat menciptakan masalah yang jauh lebih besar. Kamera tidak hanya merekam wajah, kamera dapat memperlihatkan posisi seseorang, orang-orang yang mengelilinginya, pola pengawalannya, bahkan jalur keluar masuknya. Dalam situasi tegang, rekaman beberapa detik dapat berubah menjadi potongan informasi yang sangat berharga. Karena itu, absennya Mojtaba tidak otomatis menunjukkan kekosongan kekuasaan. Bisa jadi Teheran memiliki cara berbeda. Negara ingin menunjukkan kontinuitas melalui struktur, bukan melalui satu wajah. Para ulama tetap hadir, pemerintah tetap bekerja, komandan militer tetap berada di lapangan. Prosesi pemakaman tetap berjalan sesuai jadwal. Pesan yang hendak dibangun cukup jelas. Iran ingin menyampaikan bahwa sistemnya tidak berhenti hanya karena orang terkuatnya telah meninggal. Tetapi, strategi itu juga mengandung resiko. Semakin lama Mojtaba tidak terlihat, semakin besar ruang bagi spekulasi. Pada Sabtu, 4 Juli 2026, saat pemakaman publik mulai dibuka untuk massa, pertanyaan itu menjadi semakin sulit dihindari. Apakah Mojtaba berada jauh dari kerumunan demi pemulihan dan keamanan? Ataukah ia sebenarnya berada sangat dekat, tetapi sengaja dijauhkan dari semua lensa? Menurut Anda, di tengah ancaman yang terus membayangi, apakah pemimpin baru Iran sebaiknya tampil untuk menunjukkan kendali atau tetap tersembunyi demi bertahan hidup? Karena pada bagian berikutnya, satu pernyataan dari Israel membuat ketidakhadiran Mojtaba tidak lagi sekedar tanda-tanda politik. Ini berubah menjadi persoalan hidup dan mati.
Ketidakhadiran Mujtaba Khamenei menjadi semakin penting setelah ancaman terhadap dirinya disampaikan secara terbuka. Pada 1 Juli 2026, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut pemimpin tertinggi baru Iran itu telah ditandai untuk mati. Kalimat tersebut bukan muncul dari ruang gelap atau laporan tanpa nama. Ucapan itu dilontarkan di tengah ketegangan setelah perang besar antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Bagi Teheran, ancaman seperti ini tidak bisa diperlakukan sebagai perang psikologis biasa. Pada 28 Februari 2026, Ali Khamenei tewas dalam serangan udara yang juga melukai Mujtaba. Peristiwa itu membuktikan bahwa pusat kekuasaan Iran bukan lagi tempat yang sepenuhnya aman dari serangan lawan. Karena itu, ketika Katz menyebut nama Mujtaba secara langsung, Iran melihatnya sebagai ancaman terhadap kesinambungan kepemimpinan negara. Respons Teheran datang cepat. Pada 1 Juli 2026, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa ancaman terhadap rakyat dan pimpinan Iran akan dijawab secara sangat tegas. Sehari setelahnya, pada 2 Juli, Ali Abdollahi, selaku Komandan Markas Pusat Hatam Al-Anbiya, mengingatkan Amerika Serikat dan Israel agar tidak membuat salah perhitungan selama prosesi pemakaman berlangsung. Peringatan itu bukan hanya ditujukan untuk menjaga suasana duka. Iran tahu bahwa ribuan pelayat, pejabat tinggi, ulama, dan komandan militer akan terkonsentrasi dalam beberapa hari dan beberapa lokasi. Mulai 4 Juli hingga 9 Juli 2026, rangkaian prosesi bergerak dari Tehran menuju Qom, lalu terhubung dengan agenda penghormatan di Najaf dan Karbala, sebelum berakhir di Mashhad. Setiap perpindahan menciptakan tantangan keamanan baru. Pemerintah Iran lalu memperketat pengamanan. Pembatasan penerbangan diterapkan selama rangkaian pemakaman, sementara akses menuju lokasi-lokasi penting dikendalikan lebih ketat. Langkah itu memperlihatkan satu hal, bahaya tidak selalu diperkirakan datang melalui pintu masuk biasa. Tetapi apakah Israel akan menyerang di tengah jutaan pelayat? Belum ada bukti publik bahwa Israel sedang menyiapkan serangan langsung ke lokasi pemakaman. Serangan udara terbuka di Tehran, Qom atau Mashhad pada saat massa berkumpul akan membawa resiko politik besar. Korban sipil dapat memicu kemarahan luas di negara-negara yang memiliki hubungan dengan Tehran. Meski demikian, serangan tidak selalu dimulai dengan pesawat tempur atau rudal. Dalam konflik modern, informasi dapat menjadi senjata pertama. Rekaman pendek dapat menunjukkan susunan pengawal. Foto dari telepon genggam dapat mengungkap kendaraan. Satu siaran langsung dapat memberi petunjuk arah perjalanan. Bahkan seseorang yang tampak seperti pelayat, jurnalis, petugas teknis, atau anggota delegasi dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang ingin memahami keadaan di lapangan. Tidak ada bukti publik bahwa Mossad telah menyusup ke pemakaman Ali Khamenei. Namun Iran tidak perlu menunggu bukti itu untuk menaikkan kewaspadaan. Bagi aparat keamanan, tugas utama bukan mencari perhatian kamera. Tugas mereka adalah memastikan tidak ada data penting tentang Mujtaba yang jatuh ke tangan lawan. Inilah alasan mengapa ketidakhadiran Mujtaba dapat dibaca sebagai strategi. Iran tetap membutuhkan simbol kepemimpinan, namun Iran juga harus menghitung nilai dari setiap kemunculan. Menunjukkan wajahnya dapat memperkuat legitimasi, menyembunyikan posisinya dapat memperpanjang keselamatannya. Menurut Anda, dalam situasi seperti ini, mana yang lebih penting bagi Iran? Menampilkan pemimpin baru untuk membuktikan kekuasaan tetap utuh, atau menyembunyikannya agar tidak memberi Israel satu petunjuk pun? Sebab di balik doa dan penghormatan terakhir itu, satu kemunculan singkat saja bisa menentukan apakah masa transisi Iran berjalan tenang atau justru membuka fase baru yang jauh lebih berbahaya. Pemakaman Ali Khamenei memang menjadi momen duka bagi Iran. Namun, di balik lautan pelayat dan penjagaan ketat, dunia juga melihat satu kenyataan baru. Transisi kekuasaan di Teheran sedang berlangsung di bawah bayang-bayang ancaman, perang intelijen, dan risiko yang bisa muncul kapan saja. Mojtaba Khamenei mungkin belum tampil di hadapan publik, tetapi justru dari ketidakhadirannya muncul pertanyaan besar tentang bagaimana Iran menjaga pemimpin barunya di tengah tekanan Israel. Menurut Anda, apakah Mojtaba akan segera muncul untuk menunjukkan kendalinya, atau tetap memilih bergerak dari balik layar? Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.